Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada video kali ini, sesuai janji saya di video sebelumnya, bahwasanya kita akan membahas bagaimana sih cara yang benar untuk mengolah data primer ataupun output daripada kuesioner. Nah, sebelum kita masuk ke materinya ataupun ke praktiknya, nah saya mau menginformasikan bahwasanya bagi teman-teman yang ingin datanya dibantu untuk diolah, silakan komentar aja di kolom komen. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk pengolahan data sendiri tidak dipungut biaya sepersen pun, murni gratis ataupun free untuk subscriber channel Profesor KW ini. Nah, tetapi jangan lupa channel ini di subscribe, kemudian di share ke teman-temannya sebagai bentuk dukungan kalian. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep dasarnya. Nah, regresi untuk data primer sendiri sedikit berbeda dengan regresi dengan menggunakan data sekunder. Nah, biasanya data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Nah, apa itu kuesioner? Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab oleh responden tersebut. Ini pendapat daripada Sugiono tahun 2014. Nah, kuesioner ataupun skala pengukuran itu merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian basic sosial, termasuk penelitian sikap, kepribadian, dan juga perilaku, menurut Amir tahun 2017. Nah, skala pengukuran menurut Sulianto tahun 2018, untuk melakukan pengukuran diperlukan adanya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini berguna untuk mengukur besar kecilnya nilai variabel yang sedang diukur tersebut. Nah, pada variabel yang tidak terukur secara langsung ataupun unobserved, peneliti dapat menggunakan skala pengukuran. Salah satu skala pengukuran yaitu adalah skala Likert, di mana menurut Sulianto, skala Likert ini digunakan untuk mengukur tanggapan ataupun respon seseorang terhadap objek sosial. Nah, jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert ini mempunyai gradasi yang sangat positif hingga sangat negatif, atau sebaliknya sangat negatif hingga sangat positif, tergantung tipe pertanyaannya. Ada tipe pertanyaan positif, ada juga tipe pertanyaan negatif. Nah, skala pengukuran versus skala Likert. Maksudnya adalah apa sih hubungannya skala pengukuran dengan skala Likert? Nah, di mana skala pengukuran sendiri, kalau berdasarkan tingkatannya, itu dapat kita kelompokkan menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, di mana skala Likert ini sendiri, outputnya adalah data yang memiliki skala ordinal, di mana digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Nah, ketika kita melakukan analisis regresi, ketika data kita ini adalah output daripada kuesioner, yang kita ketahui misalnya, ataupun yang kita gunakan adalah skala Likert dalam kuesioner tersebut, otomatis skalanya adalah skala ordinal. Data kita berskala ordinal, karena di skala Likert itu memiliki peringkat antar tingkatan. Sementara untuk syarat regresi linear sendiri, menurut Jonathan Sorono tahun 2018, menyatakan salah satu syarat regresi linear ini adalah data berskala interval atau rasio. Nah, sama kita ketahui sebelumnya bahwasanya skala Likert ini outputnya itu adalah data yang berskala ordinal. Otomatis syarat untuk regresi linear permasalahan data ini tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu bagaimana caranya? Maka data ordinal tersebut, output kuesioner tadi, harus kita intervalkan
Bagaimana cara mengintervalkannya? Menurut Sulianto 2018, data ordinal ini dapat ditransformasikan menjadi data berskala interval dengan menggunakan metode successive interval ataupun MSI. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja masuk ke praktiknya. Nah, di sini kita akan menggunakan media Microsoft Excel. Nah, di sini data yang sudah saya kumpulkan, output kuesioner. Nah, skor total ini belum boleh kita gunakan untuk untuk diolah secara langsung menggunakan alat statistik parametrik, termasuklah analisis regresi, karena dasarnya adalah skala yang memiliki tipe ordinal, nah memiliki tingkatan. Nah, oleh karena itu kita harus mengintervalkannya dulu menggunakan MSI. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya sudah punya plugin-nya ataupun add-in-nya. Nah, untuk mendownloadnya silakan lihat di deskripsi video ini. Nah, caranya kita klik dulu. Di sini namanya Stat97 ya. Nah, kita klik. Oke, kemudian di sini ada pilihan Enable Macros, kemudian Disable Macros. Di sini kita pilih Enable Macros. Nah, oke, di sini sudah muncul Add-in. Nah, sekarang kita tinggal klik Add-in saja, kemudian kita di statistik ini kita klik, kemudian kita pilih Successive Interval. Nah, di sini muncul lagi pemberitahuan. Di sini kita klik Yes. Nah, untuk data range-nya kita harus memblok data yang akan kita intervalkan. Nah, data yang harus kita intervalkan ini kita blok dari judul di atas, ingat ya, dari sini x1.1 misalnya, berarti pertanyaan x1 variabel x1 pertanyaan nomor 1. Nah, ini kita blok hingga pertanyaan terakhir. Kemudian datanya kita blok juga. Nah, keseluruhan data untuk x1 kita blok. Ingat ya, mulai dari judul. Nah, kemudian untuk cell outputnya, oke, di sini kita klik di mana kita akan mengintervalkannya, di sel mana, misalnya di bawah ini, boleh. Oke, di bawah ini kita outputnya ataupun intervalnya kita taruh di bawah. Oke, setelah itu klik next, kemudian select all, berarti semua pertanyaan ini kita akan intervalkan. Kemudian next lagi, kemudian minimal value-nya 1, maksimal value-nya di sini 9. Nah, maksudnya ini adalah nilai di atas, nilai minimalnya berapa, kemudian nilai maksimalnya berapa. Nah, kebetulan skala Likert yang saya gunakan ini berskala 1 sampai 4. Nah, sebenarnya juga tidak masalah apabila kita tetap menggunakan 9 tadi, juga nggak masalah. Kemudian setelah itu tinggal klik finish saja. Oke, maka successive intervalnya sudah muncul. Berarti inilah data interval dari data ordinal hasil kuesioner tadi. Nah, yang mana yang akan kita regresikan? Otomatis di sini totalnya. Oke, di sini kita tulis dulu total X1. Berarti di sini tinggal kita tinggal kita jumlahkan saja. Di sini tinggal klik auto sum aja. Oke, kemudian di sini sudah terblok, enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Oke, berarti berbeda ya dengan skor total ketika datanya belum kita intervalkan. Di sini 34, di sini 27,023. Nah, inilah data yang nantinya akan kita regresikan. Nah, lanjut lagi untuk Y, misalnya di sini. Y, kemudian caranya sama, add-ins, kemudian pilih statistik, successive interval, yes, kemudian data rank-nya kita blok mulai dari judulnya di atas. Oke, sampai pertanyaan terakhir.
Kemudian cell outputnya kita taruh di bawah di sini aja, sejajar aja dengan X tadi. Kemudian next, select all, next lagi. Di sini kita biarkan aja 9, tidak masalah. Kemudian kita klik finish. Oke, successive intervalnya sudah. Oke, kemudian di sini tinggal kita jumlahkan saja sama dengan X tadi. Oke, auto sum, enter, tarik ke bawah. Oke, sip. Nah, di sini juga berbeda jumlahnya. Ketika masih berupa data berskala ordinal, di sini totalnya 33, di sini sudah menjadi 23,907. Nah, data inilah yang akan kita regresikan. Oke, lanjut saja ke analisis regresinya. Nah, di sini ketika kita masukkan ke SPSS, saya sarankan untuk mengisi variabel view dulu, di mana di kolom nama ini kita isi saja dengan nama variabel secara umum X dan Y misalnya. Nah, kemudian di label baru kita akan mengisi nama variabel. Misalnya X kita adalah kualitas pelayanan, Y-nya adalah kepuasan konsumen. Nah, di sini untuk pengukurannya, measure-nya tinggal kita pilih scale aja. Karena di sini ada pilihan ordinal, nominal. Karena ordinal kita sudah tidak menggunakan ordinal lagi, dan nominal ini juga bukan, karena nominal ini pilihannya adalah 0 dan 1. Oke, kemudian kita pilih scale di sini. Nah, untuk desimalnya di sini kebetulan di sini ada 3 angka di belakang koma, maka desimalnya di sini kita naikkan 1 menjadi 3. Oke, kita kembali ke data view. Di sini sudah muncul X dan Y. Nah, data ini tinggal kita copy saja. Oke, kita copy. Nah, tinggal kita paste saja ke sini. Kemudian begitu pun dengan Y. Oke. Kita paste ke sini. Udah. Nah, untuk analisisnya sama saja dengan regresi linear pada umumnya, tinggal kita klik Analyze, Regression, kemudian pilih Linear. Oke. Kualitas pelayanan kita masukkan ke independen atau X, Y-nya tinggal masukkan ke dependen. Nah, abaikan saja pilihan yang lain, klik OK. Nah, maka outputnya sudah keluar. Nah, sama saja dengan analisis regresi. Nah, untuk membaca output regresi ini, teman-teman tinggal searching aja di video sebelumnya, ada regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Jangan sampai salah lagi, karena menurut para ahli menyatakan bahwasanya data yang boleh kita kita regresikan itu adalah data yang berskala interval, dan kuesioner sendiri menggunakan skala Likert. Ketika menggunakan skala Likert, outputnya adalah data berskala ordinal. Maka oleh karena itu harus kita intervalkan dulu dengan menggunakan metode successive interval. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, teman-teman boleh minta bantuan apabila ada datanya yang bermasalah ataupun mengolah data. Silakan komen aja di bawah ini. Ingat, untuk mengolah data sendiri kami tidak meminta bayaran, murni gratis, free. Hubungi aja ataupun tinggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kami coba untuk mereview satu persatu. Kemudian nanti mungkin data teman-teman boleh dikirimkan ke email kami. Demikian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, share, kemudian like, kirimkan ke teman-temannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.